Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pemirsa. Berikut dilanjutkan penyelesaian soal-soal UAS Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan FTKE semester Gasal tahun akademik 2023-2024 bagian yang kedua yang merupakan kelanjutan bagian yang pertama. Bagian pertama telah dijelaskan soal nomor 1 dan nomor 2. Sekarang akan kita lanjutkan dengan soal nomor 3, para pemirsa. Dalam rangkaian seperti gambar C, yaitu gambar di sebelah kanan ini, tentukan yang pertama arus pada hambatan 5 ohm, kemudian yang kedua B arus pada hambatan 3 ohm, dan C arus dan daya pada hambatan 4 ohm, yaitu hambatan yang berada di bagian tengah. Nah, kalau kita lihat dari rangkaian dua loop ini, maka arah arus dari masing-masing loop kiri dan kanan dapat dilihat dari polaritas baterai. Sehingga loop kiri itu berlawanan arah dengan arah jarum jam. Demikian juga loop bagian kanan juga berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi yang sebelah kiri dinamakan I1 besar, yang di kanan I2 besar. Nah, maka pada bagian tengah ini itu kita akan cermati arus I1 adalah dari E ke B, yaitu naik ke atas. Sedangkan dari loop kanan itu dari B menuju ke E, jadi I2 turun ke bawah. Maka arus total pada hambatan BE itu sama dengan selisih. Nah, untuk loop 1 yaitu dari A, F, E, B, A. Jadi dari A, F, E, B, A, maka akan berlaku persamaan sebagai berikut. Dari A menuju ke F ketemu dengan 6 volt baterai, kutub negatif, main 6. Kemudian dari F ke E tidak ada apa-apa, naik ke atas ketemu 4 ohm, berarti plus 4 I1. Kemudian ada arus dari loop kanan turun ke bawah, jadi dikurangi 4 I2. Kemudian dari B belok kiri ketemu hambatan 5 ohm, berarti plus 5 I1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita susun menjadi 9 I1 min 4 I2 sama dengan 6 dibawa ke ruas kanan, persamaan 1. Sedangkan loop 2 yaitu dari B, E, D, C, B. Dari B, E, D, C, B. Dari B ke A, ke E maksudnya ketemu 4 ohm, jadi 4 I2. Kemudian ada arus dari loop kiri naik ke atas dikurangi 4 I1. Kemudian belok kanan dari E ke D ketemu 3 ohm, berarti plus 3 I2. Kemudian dari D ke C tidak ada apa-apa, belok kiri ketemu 8 volt, berarti minus 8 kutub negatif sama dengan 0. Nah, jadi kita susun menjadi min 4I plus 7I2 I1 ya. Min 4I1 plus 7I2 sama dengan 8. Persamaan 2. Dari dua persamaan ini kita akan eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel, yaitu akan dihilangkan I1, maka ini persamaan 1 dikalikan 4, persamaan 2 dikalikan 9, sehingga diperoleh persamaan 36 I1 min 16 I2 sama dengan 24, kemudian persamaan 2 menjadi min 36 I1 plus 63 I2 sama dengan 72. Kalau dua persamaan ini kita jumlahkan, ini habis I1 akan diperoleh I2 sebesar 96/47 atau kita desimalkan menjadi 2,04 ampere. Nah, sehingga dari persamaan 1 ini kita substitusi nilai I2-nya sama dengan 2,04 ampere, itu akan diperoleh 9I1 min 4 I2 sama dengan 6. Kemudian I2-nya kita ganti dengan 2,04, maka akan diperoleh I1 sama dengan 1,57 ampere persamaan 4. Nah, jadi arus pada hambatan 5 ohm itu sebesar 1,57 ampere sama dengan I1. Kemudian arus pada hambatan 3 ohm itu adalah I2 sama dengan 2,04 ampere. Sedangkan arus pada hambatan 4 ohm yang di tengah adalah selisih,
I2 min I1 diperoleh 0,47 ampere. Nah, sedangkan daya pada hambatan 4 ohm yang di tengah, yaitu menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat R, I-nya adalah I yang di tengah, I3 sama dengan 0,47 kuadrat kali R-nya 4, diperoleh 0,88 watt. Demikian untuk penjelasan soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4, para pemirsa. Nah, ini ada dua buah kawat. Yang hijau ini lurus, kemudian membentuk setengah lingkaran, lurus lagi. Kemudian kawat yang kedua yang biru, di bawahnya lurus ke kanan, berjarak 1 meter dari kawat hijau. Nah, kemudian kawat yang hijau dialiri arus 8 per pi ampere, sedangkan kawat yang biru dialiri arus 2 ampere. Pertanyaannya adalah berapa medan magnet di titik P, yaitu di tengah-tengah kawat lengkung, kemudian oleh kawat biru yang berada di bawahnya berjarak 1 meter. Nah, kemudian bentuk lengkungan ini juga mempunyai jari-jari 1 meter. Nah, kalau kita lihat medan magnet yang ditimbulkan oleh masing-masing kawat, para pemirsa, untuk kawat hijau, arah arusnya adalah ini searah jarum jam, maka besar medan magnet B1-nya adalah masuk ke dalam. Ya, bidang gambar menjauhi kita. Nah, sedangkan dari kawat yang biru, itu arusnya ke kanan, maka berada di atas kawat itu medan magnet B2-nya arahnya keluar. Nah, sehingga jumlah medan magnet total dari kedua kawat nanti adalah selisih. Nah, B1 sendiri yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh setengah lingkaran kawat hijau itu sama dengan mu 0 I per 2 A1 kali setengahnya karena setengah lingkaran. Nah, ini kalau kita masukkan nilai-nilainya itu A-nya sama dengan 1 meter, kemudian arus I1-nya 8 per pi diperoleh 8 kali 10 min 7 Tesla. Sedangkan B2 yang arahnya keluar, persamaannya adalah kawat lurus, jadi mu 0 I2 per 2 pi A2. A2-nya sama dengan jarak dari titik B ke kawat. Kemudian nilai dari mu 0 4 pi 10 pangkat min 7, I2-nya 2 ampere akan diperoleh 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, karena medan magnet B1 dan B2 arahnya berlawanan, maka B total pada titik P adalah B1 dikurangi B2. Nilai yang besar dikurangi yang lebih kecil. Jadi arah medannya adalah ke dalam. Jadi kalau kita kurangkan dari dua medan magnet B1 dan B2 akan diperoleh 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, itu adalah medan magnet di titik P. Demikian jawaban dari soal nomor 4, para pemirsa. Untuk soal nomor 5, gambar ini ada gambar ini yang di sebelah kanan memperlihatkan sebuah susunan spektrometer yang digunakan untuk mengukur massa ion. Kemudian ada sebuah ion masanya M besar dan muatannya Q 1,6 kali 10 min 19 kolom dihasilkan dalam sumber S. Jadi sumbernya ini yang diberikan beda potensial V. Nah, ion tersebut dipercepat, beda potensialnya 100 watt, akibatnya partikel akan masuk ke dalam medan magnet homogen, maka dia akan mengalami lintasan bagian dari lingkaran. Medan magnet homogennya sebesar 2 Tesla. Nah, di dalam medan magnet ini akan membentuk lintasan setengah lingkaran, kemudian nabrak plat fotografi yang diletakkan di bagian bawah, yang ternyata jatuh pada jarak X sama dengan 20 cm. Jadi X ini adalah diameter dari lintasan atau 2 kali jari-jari. Pertanyaannya, berapa massa dari ion tersebut? Nah, ion ini dipercepat oleh beda potensial V, berarti pada saat
bergerak dari es sumber ini, energi potensial listrik berubah menjadi energi kinetik ketika memasuki pada medan magnet. Nah, energi potensial listrik sama dengan Q kali V, energi kinetik setengah mv kuadrat. Berarti V kuadrat atau kecepatan kuadrat dari ion sama dengan 2 kV per M. Ini persamaan satu. Nah, ketika ion masuki medan magnet B, maka ion akan mendapat gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz ini yang mengakibatkan lintasan setengah lingkaran, R-nya sama dengan setengah X. Nah, gaya Lorentz itu sama dengan gaya sentripetal atau sentrifugal dari eh, partikel yang mengalami lintasan lingkaran, maka persamaan gaya Lorentz-nya adalah QV cross B. Kalau kalau tegak lurus berarti sama dengan QVB. Gaya sentrifugalnya sama dengan mv kuadrat per R. Nah, jadi kalau kita tarik Q kali B saja, itu sama dengan mv per setengah X. V-nya bisa diringkas, pangkat 1 ini pangkat 2. Nah, sehingga akan diperoleh dari kedua persamaan ini, itu sama dengan seperempat Q kuadrat B kuadrat X kuadrat sama dengan M kuadrat V kuadrat. Persamaan 2. Nah, kalau substitusi persamaan satu ini ke dalam persamaan 2, itu akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Seperempat Q kuadrat B kuadrat X kuadrat sama dengan M kuadrat kali 2 GV per M. Nah, sehingga kalau kita tarik nilai M-nya, massa dari ion tadi, itu menjadi B kuadrat kali Q per 8V X kuadrat. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai dari besaran-besaran yang diketahui, B-nya 2 Tesla, kemudian muatannya 1,6 kali 10 minus 19, kemudian X-nya sama dengan eh, 20 cm, jadikan meter 0,2, kemudian potensialnya 100 watt, itu akan diperoleh nilai sebagai berikut. Nah, setelah kita masukkan nilai-nilainya, maka nilai massa dari ion itu ketemu sebesar 3,2 kali 10 pangkat minus 23 kilogram. Demikian penjelasan jawaban soal nomor 5. Baik, para pemirsa, mudah-mudahan apa yang dijelaskan, yaitu penyelesaian soal-soal UAS Fisika Dasar 1 Teknik Pertambangan semester dasar tahun akademik 2023-2024, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.